Mei 2021. Saat ini sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor perkara 114 PIDB 2020 PN Jakarta terkait laporan palsu yang diduga dilaporkan oleh Presdir PT Indotruk Utama masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, penasihat hukum Arwan Koti meminta kepada majelis hakim agar perintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi korban Bambang Priyono Susanto yang mengaku telah menjadi korban terkait laporan Arwan Koti yang dianggap palsu. Yang paling utama, kami memohon kepada majelis hari ini untuk dipanggil kembali yang bersangkutan melalui telekonferensi. Sekali lagi kami berharap yang kami memohon. Dari kemarin sekali lagi sudah 3 kali. Telekonferensi baru sekali kemarin yang mulia. Izin yang mulia, telekonferensi baru kemarin dan kami memohon untuk hari ini dipanggil kembali yang mulia supaya perkara ini menjadi terang-terang bicara masalah kebenaran material. Keluarga terdakwa memarahi majelis hakim di ruang sidang karena menilai majelis hakim tidak netral dalam penyidangan perkara tersebut. Mulia harus kasih membuat ini terang-terang mulia. Karena dengan diterdakwakan ini, kami di masyarakat di kita punya mitra, di punya saudara-saudara itu sebagai penipu yang mulia. Jadi mulia itu wajib mendengar saksi dari ini karena suami saya ini diterdakwakan karena dikriminalisasi. Majelis itu harus bertindak bijaksana. Ini kan wakil Tuhan. Majelis itu wakil Tuhan di bumi ini. Kalau kemana lagi kita mencari keadilan kalau bukan pada para majelis di sini? Saudara, ini ada tulisannya di situ. Majelis kalau bicara aturan majelis mana lebih ini daripada undang-undang. Sedangkan ini aja di staf penyelidikan aja bisa penyidikan bisa disidangkan di sini. Yang mulia. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Ini justru berada di sini untuk melihat benar nggak ini bersalah atau tidak. Maka hadirkan. Makanya dengar dulu. Saudara juga ada kewenangan di situ ngomong. Gitu. Kita harus tahu itu aturannya seperti itu. Kan diserahkan semua di sini. Tolong percayakan berarti kepada pengadilan, gitu loh. Jadi penuntut umum sudah menyatakan nanti jika memang majelis berpendapat saksi perlukan, baru setelah diperiksa lain. Apa yang menunjuk majelis kewenangan kok bekerja panggil itu, gitu. Jangan dihambat-hambat prosesnya. Kita mau menghambat-hambat. Kami di sini itu. Ini bukan bela kusir. Ini menjelaskan. Kau dengar sana, pikir. Jangan begitu. Nanti tidak selesai ini. Ribut sana ribut sini, kapan selesai persidangan ini? Majelis. Makanya dengar dulu, tidak usah. Dengarkan. Nah, kami juga paham itu. Tetapi, tolong jangan dihambat proses persidangannya. Aturan kan seperti itu. Pembuktian dari jaksa menggunakan penasihat itu juga paham itu. Jaksa membuktikan seperti ini tak selesai. Kamu mengajukan bukti yang memperingatkan kalau ada setelah jawab. Nanti sana kalau ada satu perhatian lagi, diajukannya. Kalau jika diperlukan lagi terangkat bahwa belum cukup bisa dipanggil lagi, gitu loh. Jadi acara kita tembus, jangan memaksakan tentang. Majelis. Karena itu sudah disempatkan sudah berapa panggil Pak? 8 kali yang mulia. Sudah 8 kali panggil, gitu loh. Yang mulia. Harus dari jangan takut dulu di situ. Ibu kelulusannya dulu. Kan gak enak kalau disuruh dikeluarkan oleh apa? Majelis. Jangan Saya bicara dulu. terakhir majelis. Kami sebagai masyarakat, kami pun punya hak di sini majelis. Ini bersidang kan atas semua pajak pembayaran pajak dari masyarakat majelis. Tidak soal itu. Makan dulu. Makanya majelis karena bukan kami tidak ikut aturan, tapi undang-undang pun bisa disepelekan. Karena apa? Dari staf aja udah jelas itu penghentian penyidikan. Tapi dilaporkan penyidikan dan dalam dakwaan jaksa dalam itu didakwa penyidikan, maka suami saya itu jadi terdakwa. Itu aja undang-undang semua bisa dipermainkan. Kalau ibu merasa seperti itu, ketika itu diajukan pra peradilan, tanya penasihat hukumnya. Silakan, saya sudah pra peradilan dengan Pak Ketua juga yang di depan ini. Kami ditolak dari pertama itu penyidikan
majelis. Pak, tolong dibawa keluar dulu itu. Dalam persidangan. Oh, saya bukan mengaku persidangan, saya kan juga masyarakat. Saya kan memberitahukan undang-undang saya sebagai masyarakat. Majelis. Dan majelis juga Pak Ketua sudah pernah janjikan akan konfrontir dengan Pak Susilo. Kapan saya dikonfrontir? Dan saya minta jawaban dulu. Jangan pegang-pegang saya perempuan. Saya itu istrinya orang. Jangan pelecehan, jangan pegang-pegang. Saya bukan ini, saya juga kalau saya merasa saya benar, nggak usah diusir, suruh aja ditembak aja. Apa yang diusir? Kalau misalnya ini ditembak, aduh susah amat. Majelis jangan berkiblat dong, berlaku bijaksana dong. 160 udah tahu itu wajib didengar para majelis. Izin Bang, konfirmasi Bang terkait sidang perkara Aaron Korti yang saksi pelapornya tidak hadir itu menurut kamu gimana Bang? Jadi begini, kami sangat kecewa ya. Tadinya kami berharap bahwa saksi Bambang Priyono itu hadir sesuai dengan jaksa kemarin mengiyakan dan berusaha untuk telekonferensi gitu. Dan tadi rekan saya juga sudah bilang minimal pakai WhatsApp, kan gampang, dia bisa sambil makan-makan di kantornya, duduk-duduk santai dan sambil diambil keterangannya kan gitu. Begitu sih. Udah ada upaya pemanggilan belum Bang pada sidang-sidang sebelumnya Bang? Kalau yang sebelumnya sudah ada, tapi alasan dia tuh sakit sampai 2 minggu sebenarnya sekarang sudah lewat gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir sih menurut saya, apalagi dengan pakai WhatsApp atau canggihnya teknologi sekarang ini gitu loh. Terkait perkara ini Bang, ada nggak dugaan kriminalisasi atau majelis hakim gimana gitu? Ya kami hanya berasumsi ya kami patut duga lah bagaimanapun juga ya, karena yang kita lawan ini juga Anda tahu lah, tapi itu hanya asumsi saja. Jadi artinya kalau kami dari pihak kuasa hukum sebenarnya dengan kehadiran melalui tatap muka ataupun secara online daripada si saksi pelapor si Bambang tersebut supaya menjadi terang benderang apakah betul kebenaran materialnya itu bisa diuji di persidangan ini, karena biar bagaimanapun atas laporan, atas aduan daripada si pelapor sehingga klien kami ini menjadi terdakwa dalam persidangan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena gini, kami beranggapan sebagaimana tadi diucapkan dalam persidangan, di dalam pemeriksaan BAP ada pasal 263 KUHP, akan tetapi dalam dakwaan tidak timbul. Nah ini kan menurut kami kan perlu di cross check gitu loh, karena ini sudah masuk dalam penyidikan. Nah kalau kita bicara masalah pasal 220 ini sudah penyidikan loh, gitu loh. Artinya siapapun bisa berhubungan gitu, melakukan upaya hukum. Satu. Yang kedua bahwa kalau memang betul seseorang sebagaimana dalam pasal 224 KUHP, seseorang itu saksi, ahli ataupun ahli bahasa, ketika dia dipanggil dalam persidangan tidak mau datang, itu kan ada pidananya gitu loh. Kalau kita bicara masalah pidana 224, tapi kan dalam hal ini kan tidak berbicara seperti itu. Kami hanya mengupayakan agar si pelapor ini bisa memberikan keterangannya tatap muka ataupun virtual. Itu saja, zaman sekarang kan sudah canggih kalau menurut kami, itu artinya supaya terang benderang. Nah kalau bicara masalah dugaan-dugaan yang lainnya, nah ini kan tergantung dari persepsi masing-masing gitu loh. Kami beranggapan bahwa kami masih percaya hakim ini bersifat objektif gitu loh. Artinya kami masih memegang teguh bahwa persidangan ini kami masih tetap percayai gitu loh. Dengan adanya beberapa yang dikatakan hakim bahwa begini dalam artian ya dituangkan dalam pledoi, artinya kami masih tetap percaya sehingga kami tetap mengajukan permohonan supaya si pelapor bisa dihadirkan entah itu tatap muka ataupun virtual, itu saja. Perkara ini sendiri Bang, dugaan laporan palsu ini yang proses dihentikannya saat proses penyidikan atau penyelidikan Bang? Jadi begini, sesuai dengan Staf nomor 66 itu, perkara ini dihentikan pada tahap penyelidikan. Namun, pelapor menjadikan dasar daripada penyelidikan ini, melapor balik klien saya dengan mengatakan bahwa laporan tersebut dihentikan di tahap penyidikan, sehingga dibilang dia pengaduan itu palsu.
dengan dasar yang salah menurut kami. Karena penyelidikan itu belum ada tersangkanya, belum ada dampak hukum atau bisa dikatakan belum ada tindak pidananya gitu loh. Tapi dijadikan sebagai dasar. Harapan abang terkait perkara ini apa? Harapan saya sih harusnya majelis hakim membebaskan klien saya. Buser Bayangkara TV melaporkan dari Jakarta Selatan.